Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Masih Tarhab dan pada kali ini kita akan membahas kembali modul CCNA Introduction to Network Basic to Configuration. Oke, fondasi configuration. Sebelum router bisa beroperasi, kita harus melalui proses inisialisasi dasar yang aman dan terstruktur, di mana biasanya ada identitas dan keamanan, atau menambahkan namanya dengan cara hostname, lalu nama router, atau memberikan identitas pada perangkat. Lalu ada enable secret password untuk mengamankan akses ke mode istimewa atau privilege access. Lalu ada line console 0 dan line VTY 04 untuk mengamankan akses fisik kabel konsol dan akses jarak jauh SSH atau telnet. Lalu ada banner MOTD dengan pesan tertentu untuk memberikan peringatan hukum bagi pengguna yang mengakses perangkat. Oke, lalu ada manajemen konfigurasi. Jangan lupa untuk menyimpan konfigurasi dengan perintah copy running config startup config atau copy run start agar perubahan tidak hilang saat router mati atau restart. Fungsi dari copy running config startup config adalah apa? Fungsinya adalah untuk kita menyimpan konfigurasi yang tadinya tersimpan di RAM menjadi tersimpan di NVRAM. Lalu di 10.2 ada konfigurasi antarmuka interface. Router adalah penghubung antar jaringan. Setiap port fisik harus diaktifkan dan diberi identitas logis. IP address dan subnet. Gunakan IP address dan subnet max di dalam mode konfigurasi antarmuka. Lalu, gimana sih cara mengaktifkan port antarmuka router dalam kondisi shutdown secara default? Kita diwajibkan untuk mengetik no shutdown agar port aktif. Untuk dokumentasi, kita gunakan perintah description lalu keterangan untuk mencatat kemana kabel antarmuka akan terhubung. Misal link to local LAN atau link to LAN 3. Lanjut ke 3, ada di configure the default gateway. Perintah verifikasi dan troubleshooting. Jika jaringan tidak berjalan, gunakan alat bantu seperti show IP interface brief untuk perintah paling cepat untuk melihat status semua antarmuka. Lalu kita pastikan semua kolom status dan protokolnya up. Lalu ada show IP route untuk memeriksa tabel routing untuk memastikan router mengetahui kemana harus mengirimkan paket. Kita cari kode C untuk connected. Lalu ada show running config untuk melihat konfigurasi yang saat ini sedang aktif di memori RAM. Oke, lalu konsep lanjutan untuk lab, default gateway untuk perangkat akhir PC atau laptop. Default gateway harus diset ke alamat IP antarmuka router yang terhubung ke segmen jaringan yang sama. Tanpa ini, PC tidak akan bisa mengirim data keluar jaringan lokal. Lalu ada loopback interface antarmuka virtual yang digunakan untuk pengujian rutin. Kelebihannya adalah tidak pernah down karena tidak bergantung pada kabel fisik. Lalu ada lock rate. Jika kita menggunakan koneksi serial untuk simulasi WAN, salah satu ujung kabel harus diset clock rate dengan sisi DCE agar sinkronisasi data berjalan. Oke, ringkasannya untuk masuk ke dalam user X, kita tinggal promnya router, lalu tanda kalau kita udah masuk ke privilege access, biasanya ada router lalu ada pagar. Tanda kita masuk ke global config, ada router config pagar, interface config, ada router config if. Oke, sekian presentasi saya untuk modul 10. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika masih ada kata yang salah atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.